Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Semoga kita semua dalam keadaan sehat semua ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita mau belajar pendidikan agama Islam atau PAI. Sebelum kegiatan belajar kita dimulai, Umi mau mengucapkan selamat ya, barakallah, karena kalian sudah naik ke kelas 5. Mudah-mudahan kalian tambah pinter, tambah semangat belajarnya. Yuk kita mulai kegiatan belajar. Namun sebelum kegiatan belajar kita dimulai, mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan barokah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Materi kita sekarang adalah belajar surat At-Tin. Surat At-Tin artinya buah tin. Yuk, biar lebih cinta dengan surat At-Tin, kita mengenal surah At-Tin lebih dalam. Surat At-Tin adalah surah ke-95. Surat At-Tin termasuk surat Makkiyah. Ayo, apa beda Makkiyah dan Madaniyah? Ayo, apa bedanya? Ya, pinter. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di Mekah. Artinya Nabi Muhammad belum hijrah ke Madinah. Masih ingat kan hijrah itu apa? Ya, hijrah itu berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain demi lebih baik. Jadi kalau seandainya pindah nih dari satu tempat ke tempat yang lain tapi lebih buruk, itu bukan hijrah. Hijrah itu berpindah dari yang buruk ke yang baik. Oke, lanjut ya. Surat At-Tin itu terdiri dari 8 ayat. Nama At-Tin diambil dari ayat yang pertama. Wattini wazzaitun. Itu ya, itu ayat pertama, bunyinya seperti itu. Jadi nama At-Tin diambil dari ayat yang pertama. Berikutnya, yuk kita baca surat At-Tin bareng-bareng. Boleh dibuka Al-Qur'annya atau boleh dibuka buku PAI-nya. Di buku surat At-Tin terdapat di halaman pertama ya, nak soleh dan soleha. Lebih tepatnya di halaman 3. Yuk kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun khairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Selanjutnya kita baca bareng-bareng ya, artinya demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi dan demi negeri Mekah yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kemudian kami mengembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Berikutnya kita belajar kandungan surah At-Tin. Kandungan surat At-Tin pada ayat pertama adalah demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin itu banyak terdapat di Damaskus, Suriah. Sedangkan buah zaitun adalah buah yang banyak terdapat di Palestina.
Buah tin itu buah yang sangat baik dikonsumsi oleh manusia. Bahkan buah tin adalah satu-satunya buah yang paling aman dikonsumsi ketika perut kita kosong. Beberapa buah itu harus dikonsumsi ketika perut kita sudah terisi, seperti buah jeruk itu kan agak asem, buah apalagi ya, durian, apalagi durian. Kalau kita mau makan tuh perut kita harus sudah terisi dulu, kalau enggak bisa sakit. Kalau buah tin ini saking bagusnya, dalam keadaan perut kosong pun masih aman dikonsumsi. Sedangkan buah zaitun itu jelas ya, ada dalam sebuah hadis yang berbunyi, makanlah buah zaitun dan gunakan minyak dengannya. Karena sesungguhnya ia atau buah zaitun adalah pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Al-Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Albani. Sahihnya nomor 379. Selanjutnya ayat kedua, yaitu demi Gunung Sinai. Gunung Sinai itu atau Bukit Sinai itu berada di semenanjung Sinai, lintasan tanah Mesir ke Israel Arab Saudi. Selanjutnya ayat yang ketiga adalah demi kota Mekah yang aman. Maksudnya ketika kita berada di kota Mekah, insya Allah kita akan dalam keadaan yang aman, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita ketika kita berada di sana. Selanjutnya, kandungan ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersumpah demi buah tin, demi buah zaitun, dan demi Gunung Sinai dan kota Mekah yang aman, bahwa manusia itu sudah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia itu beda penciptaannya daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Manusia itu paling sempurna karena manusia disertai dengan akal, diciptakan dalam bentuk yang sangat baik, makan menggunakan tangan, disertai dengan hati yang bisa merasakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka kita sebagai manusia wajib bersyukur bahwa Allah sudah menciptakan kita dalam keadaan yang sangat sempurna. Pada ayat kelima dijelaskan bahwa manusia dapat turun pada derajat yang hina apabila kufur kepada Allah. Dalam ayat kelima ini dijelaskan ya bahwa manusia itu tidak boleh sombong. Manusia itu walaupun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sempurna, namun kita bisa turun dalam derajat yang paling rendah apabila kita kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat ke-6 ini masih berkaitan dengan ayat yang kelima ya. Pada ayat ke-6 dijelaskan bahwa ketika orang itu beramal soleh atau beriman, maka kedudukan yang tinggi dan pahala yang tiada putus-putusnya lah untuk mereka. Manusia ketika tidak ingkar kepada Allah, mereka beriman, mereka beramal solih, itu Allah menjanjikan tempat yang paling tinggi derajatnya dan mendapatkan pahala yang terus mengalir atau tiada putus-putusnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang ada di ayat ke-6 ini ya. Amin ya robbal alamin. Ayat yang ke-7 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan manusia dan membalas semua yang telah dilakukannya selama hidup di dunia. Nih, di ayat yang ke-7 dijelaskan bahwa tidak ada sekecil apapun yang terlewatkan, tidak ada perbuatan kita sedikit sedikit pun yang tersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan diadili, semua akan mendapatkan balasan nanti di yaumil kiamah. Ayat ke-8 adalah Allah adalah hakim yang paling adil. Di situ dijelaskan bahwasannya Allah itu sudah mentakdirkan kita, sudah memberikan kodok dan kodarnya kepada kita itu dengan sangat adil. Ketika kita bersyukur maka insya Allah nikmatnya akan ditambah. Namun ketika kita ingkar maka
siksa Allah amatlah pedih. Jadi kita tidak boleh mengeluh ya, apapun yang terjadi pada kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Allah itu hakim yang paling adil, jadi kita nggak boleh kok begini ya, kok begitu ya, orang lain kok mendapatkan ini, kok saya tidak seperti itu, karena semuanya itu sudah pas menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah hakim yang paling adil, hakim yang paling bijaksana. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi kita sudah selesai ya, nak soleh dan soleha. Untuk tugas di rumah, kalian boleh kerjakan di buku PAI halaman 10 sampai dengan halaman 12 ya. Boleh dikerjakan di buku cetak atau di buku tulis. Nanti dikumpul, insya Allah akan Umi nilai. Terima kasih, selamat belajar. Mudah-mudahan ilmunya berkah. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.